Sahabat yang baik, siapa yang tak mengenal Ester? Ester adalah sosok yang mengandalkan Tuhan. Di saat ia tak memiliki otoritas untuk membela bangsa Yahudi dari serangan Haman, ia mengajak bangsanya berpuasa untuk meminta anugerah dari Tuhan sehingga mereka berhasil mengalami kemenangan dan terlepas dari rencana jahat. Karena itu sahabat, mari belajar dari Ester untuk selalu andalkan Tuhan karena hanya Tuhanlah sumber pertolongan. Sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Tema kita hari ini dilepaskan dari rencana jahat. Mari kita berdoa ya, supaya hari ini janji Tuhan ini terjadi, kita dilepaskan dari rencana yang jahat. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami betapa dahsyat kuasa-Mu ketika kami berdoa kepadamu, bahwa Engkau sendiri akan melepaskan kami dari segala kuasa yang jahat. Kami siap menerima firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbenaran raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Mari kita baca ayat selanjutnya, Ester 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Amin. Wow. Wah, ini respon Ester luar biasa ya. Ester ya. Puasa 3 hari ya. Tidak makan, tidak minum ya. Kita pernah praktekkan itu ya. Dan itu benar-benar perlu anugerah Tuhan ya. Seperti betul. itu ya. Nah, Mordekai yang adalah sepupu dari Ratu Ester adalah istri dari Ahasveros, Raja Persia, yang memberitahu Ester bahwa Haman yang adalah orang kepercayaan raja telah membuat suatu dekret yang telah disetujui oleh raja untuk membinasakan orang-orang Yahudi dengan memberikan sejumlah imbalan. Ester menyadari bahwa meskipun Ester memiliki kedudukan sebagai permaisuri, Ester tetap memiliki resiko akan mati ketika Ester menghadap raja. Karena apa yang akan dilakukan Ester bertentangan dengan undang-undang dan kebiasaan kerajaan. Tetapi
Kalau Ester tidak menghadapi raja untuk membela bangsanya, Ester juga akan menghadapi nasib yang sama seperti bangsanya. Jadi sebetulnya nggak ada pilihan tidak ada pilihan lagi ya. Dia pun juga harus mengambil keputusan ya dalam situasi ini ya. Nah, karena sudah diputuskan semua orang Yahudi akan mati dibunuh sesuai dengan dekret yang sudah dibuat oleh Haman. Ester sebagai seorang wanita tidak memiliki kekuatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukan sesuatu. Bahkan Ester tidak memiliki kuasa dan otoritas untuk dapat merubah situasi yang ada. Tetapi Ester mempunyai hati dan respon yang luar biasa. Nah, ini luar biasa dia punya hati dan respon yang luar biasa. Ya. Kita seperti menghadapi situasi yang aduh nggak ada jalan keluar nih. Dan kita nggak berdaya. Nggak berdaya, tapi kalau kita responnya benar, hatinya benar, Tuhan akan tolong kita ya. Nah, Ester hatinya dipenuhi belas kasihan untuk keselamatan bangsanya. Kemudian Ester hatinya murni dan tulus dalam mengasihi raja. Sehingga responnya tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dan Ester merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berdoa dan berpuasa selama 3 hari tanpa makan dan minum. Amin, luar biasa ya Ester ya. Langsung responnya berpuasa 3 hari. Luar biasa. Nah, ternyata respon, tindakan dan motivasi Ester yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan dan yang penuh belas kasihan untuk keselamatan bangsanya dengan melakukan puasa selama 3 hari penuh telah membuat Ester mengalami terobosan dan kemenangan. Amin. Wah, luar biasa. Orang kepingin mengalami terobosan dan kemenangan, tapi dia tidak mau mengambil bagiannya, nggak mau juga prosesnya. Hasilnya aja gitu ya. Nah, ini penting banget ya. Nah, karena setelah Ester berpuasa 3 hari, maka Ester menerima anugerah, perkenanan, hikmat, strategi, kekuatan, dan jalan keluar dalam menghadapi ancaman rencana jahat dari Haman yang hendak membinasakan seluruh orang-orang Yahudi pada masa itu. Amin ya, luar biasa Ester ya. Nah, sehingga ketika Ester dan semua orang Yahudi dilepaskan dari yang jahat, sebab setelah Ester dan seluruh orang Yahudi berpuasa selama 3 hari penuh, Tuhan telah membuat Ester mendapat perkenanan raja. Dan raja mengabulkan semua permohonan Ester untuk menangkap Haman. Kemudian raja mencabut dan membatalkan semua dekret yang dibuat Haman untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Amin. Ya, jadi keadaannya seperti berbalik ya. Terjadi pembalikan semua keadaan ya. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan ya, Tuhan bisa mengubahkan semuanya ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Ester pasal yang 8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Nah, setelah Ester, Mordekai, dan seluruh orang Yahudi berpuasa selama 3 hari penuh, maka Tuhan membuat pembalikan keadaan. Di mana Haman yang tadinya berkuasa dan merancangkan yang jahat, tetapi oleh Tuhan posisinya telah dibalik, sehingga Ester dan Mordekai yang berkuasa atas Haman. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan puasa adalah supaya kita dapat dilepaskan dari segala rencana yang jahat dan kita dapat mengalami pembalikan keadaan ya. Sehingga ketika kita berpuasa, maka Tuhan akan membuat kita dapat mengalami mujizat, terobosan, dan kemenangan dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Puji Tuhan, inilah janji Tuhan untuk kita yang percaya
berharap, dan hanya mengandalkan Tuhan. Bahwa apabila hati kita melekat kepada Tuhan, artinya apabila hati kita cocok, sesuai, sepakat, dan menyatu dengan hati Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari semua rencana yang jahat. Bahkan Tuhan akan membentengi kita, artinya Tuhan yang akan membentengi hati kita dari serangan-serangan dan intimidasi iblis yang berusaha membuat hati kita menjadi takut, khawatir, cemas, gelisah, dan membuat hati kita menjadi bimbang dan tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kunci untuk kita dapat diluputkan dan dilepaskan dari semua rencana yang jahat adalah hati kita harus melekat kepada Tuhan. Jadi hati kita harus diarahkan dan fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga hati kita dipenuhi dengan kasih, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema dilepaskan dari rencana jahat. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya, silakan sayang. Ini dari Zefanya 9090. Ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Zefanya. Kami berharap Zefanya sedang menyaksikan nih saat ini ya, acara ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya ada pergumulan di kantor. Saya merasa saya selalu dijahatin sama orang kantor. Suka dilaporin yang enggak-enggak ke atasan. Saya nggak kuat dan akhirnya saya pergi dari kantor itu. Saya udah mengambil keputusan dengan benar kan? Ya. Nah, Zefanya, kami mengerti ya bahwa bagaimana Zefanya mengalami pergumulan nih di kantor ya. Sebab dia berkata semuanya seperti jahat kepada dia gitu ya. Nah, sesuai dengan tema dilepaskan dari rencana jahat. Jadi yang penting adalah ketika Zefanya mengambil keputusan untuk resign, hati Zefanya jangan ada ganjalan, kemarahan, dan kebencian. Itu penting banget ya, itu ini ya. sangat penting ya. Sebab hal ini akan menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan kita nih, dalam kehidupan kita semua nih ya. Karena masalah dalam kehidupan kita bukan karena apa yang ada di luar kita, tetapi apa yang ada dalam kita, yaitu respon kita ya. Apa yang ada dalam hati kita juga. Apa juga dalam hati kita ya. Yaitu bagaimana hati kita meresponi semua masalah ini. Ketika kita berespon benar, maka kita akan dilepaskan dari rencana jahat. Ada firman-Nya dalam Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Nah, Zefanya, ada Allah yang akan menyelesaikan semua masalah Zefanya ya. Ketika Zefanya berseru kepada Allah ya. Dan biarlah saat ini juga Zefanya mengampuni ya orang-orang yang mungkin dianggap oleh Zefanya jahat kepada Zefanya ya, supaya ada ganjelan. Kita nggak ada ganjelan ya. Kalaupun kita resign dengan hati yang yang tidak ada ganjalan, dengan hati yang benar ya. Karena ini sangat menentukan perjalanan kita ke depan. Karena dari hati kita lah terpancar kehidupan ya. Dan kita mau berdoa buat Zefanya, dan tentunya untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami masalah yang sama di kantor, mengalami tantangan ya, orang-orang situasi yang tidak menyenangkan. Mari kita mau belajar supaya kita mau berespon benar sesuai kehendak Tuhan, supaya kita dilepaskan daripada yang jahat ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami bersyukur bahwa Zefanya telah mengutarakan isi hatinya. Dan kami tahu bahwa Engkau ada di sini dan Engkau mengetahui apa yang ada dalam kehidupan Zefanya. Dan juga mungkin sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang hampir sama seperti yang Zefanya alami. Tapi saat ini kami mau datang kepadamu. Kami percaya ketika kami datang kepadamu, Engkau yang melihat
kedalaman hati kami, bahkan Engkau yang melihat kehidupan kami. Engkau juga Allah yang begitu mengasihi kami. Saat ini kami mau datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan satu kepercayaan bahwa Allah yang sanggup menyelesaikan segalanya bagi kami. Bapa, kami bersyukur ketika kami datang kepadamu, Engkau memberikan kepada kami anugerah untuk kami bisa meresponi segala situasi dalam hidup kami ini dengan benar. Biarlah saat ini Engkau menjaga hati kami. Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk kami bisa mengampuni orang-orang jahat, orang-orang yang berlaku jahat terhadap kami. Dan kami juga mau Tuhan, supaya Engkau yang mengambil alih seluruh apa yang keberadaan kami, untuk kami tetap ada di dalam kasih. Karena kami tahu bahwa ketika kami ada dalam kasih ini, kami menyatu dengan Engkau, dan segala yang jahat tidak dapat berkuasa atas kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, biar kami saat ini merendahkan hati kami di hadapan Engkau, membiarkan Engkau membentuk hidup kami, memberikan kepada kami respon yang benar, dan membuat kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Dan kami penuh dengan kasih dan pengampunan, serta Engkau membuka pintu-pintu ke depan untuk masa depan kami yang Engkau katakan sungguh amat baik. Terima kasih Bapak, kami percaya Zefanya dan sahabat kami yang baik yang lainnya telah menerima anugerah daripadamu pada saat ini ketika kami berdoa. Anugerah Tuhan memagari kami seperti perisai. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Gracia Tian. Shalom Bapak dan Ibu Terang Kasih. Shalom juga Shalom Gracia. juga. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini. Iya. Demikian isi DM dari Gracia. Tolong tenangkan hati saya. Tak kenapa saya merasa suami saya sedang selingkuh. Namun saya tidak memiliki bukti yang kuat. Saya takut sekali Pak Bu. Saya harap Tuhan dapat menjauhi suami saya dari godaan-godaan jahat. Ya. Nah Gracia, mesti tenang nih ya. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam pernikahan Gracia pasti ya. Nah, supaya Gracia dapat berdoa dan percaya bahwa Tuhan ada dalam pernikahan Gracia. Jadi kalau kita tenang, maka kita bisa fokus pada Tuhan. Dan Tuhan akan menjaga pernikahan Gracia. Percaya ya, Tuhan pasti akan menjaga pernikahan Gracia. Sesuai dengan tema dilepaskan dari rencana jahat, jadi Gracia mesti pegang janji Tuhan ini. Bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dan pernikahan adalah rencana Tuhan. Pegang ini Gracia, pernikahan adalah rencana Tuhan. Jadi Gracia berdoa dengan otoritas Tuhan bahwa semua rencana jahat dibatalkan. Dan hati suami Gracia supaya dicondongkan hanya kepada Tuhan. Ya. Nah, ada firman-Nya di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah ini penting banget ya. Kita menguasai diri dan menjadi tenang. Kenapa? Supaya kita bisa dapat berdoa. Dan juga untuk sahabat yang baik yang mengalami pergumulan seperti ini ya. Kita harus responnya kuasai diri dan jadilah tenang. Supaya doa kita ada kuasanya ya. Mari kita berdoa. Gracia kita berdoa untuk suami Gracia juga. Dan sahabat yang baik yang sedang dalam pergumulan dalam rumah tangganya juga kita berdoa. Tuhan, kami percaya ketika kami dapat menguasai diri kami dapat tenang dan kami dijauhkan dari pikiran negatif, perasaan negatif. Kami percaya hari ini doa-doa kami penuh kuasa. Karena kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kayak berdoa hari ini untuk suaminya Gracia, semua rancangan jahat atas suami Gracia dijauhkan dari kehidupannya. Biarlah hatinya dicondongkan kepada Tuhan dan dijauhkan segala sesuatu yang tidak benar. Ya berdoa supaya pernikahannya terus ada di dalam kesatuan di dalam Kristus dan dikuduskan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk sahabat yang baik yang sedang mengalami pergumulan di dalam pernikahannya. Kami menolak semua rancangan-rancangan jahat, kenajisan, perselingkuhan dalam pernikahan di dalam nama Yesus. Tuhan sedang mempersatukan, Tuhan juga akan menyempurnakan dan menguduskan setiap pernikahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan hari ini setiap pernikahan dipulihkan, disatukan di dalam Yesus. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini.
Terima kasih ya. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat dilepaskan dari rencana jahat? Yang pertama, puasa adalah tindakan kita untuk percaya dan hanya mengandalkan Tuhan. Sehingga kita mempersilahkan Tuhan yang bertindak, Tuhan yang menyelesaikan masalah kita, dan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Dan yang kedua, puasa adalah tindakan kita untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan untuk berhenti mengandalkan kekuatan kita dan juga berhenti memakai cara kita dalam menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Ketiga, puasa adalah tindakan kita untuk memposisikan diri kita untuk sepakat dengan kehendak Tuhan, sehingga semua yang bukan kehendak Tuhan dijauhkan dari kita dan kita dilepaskan dari rencana yang jahat. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, dan juga mujizat Tuhan untuk setiap masalah yang kau hadapi? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini juga berhentilah mengandalkan kekuatanmu dalam menghadapi masalahmu. Mari saat ini buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kemudian serahkan hidupmu dan masalahmu kepada Yesus. Percaya Yesus saat ini juga menolongmu dan melepaskanmu dari rencana yang jahat. Mari kita datang kepadanya. Oh Bapa, kami bersyukur sebab oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk bangkit, untuk melakukan terobosan, membalikan keadaan, dan pembalasan kepada iblis, sehingga kehidupan kami dilepaskan dari segala yang jahat. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada pada kami mengurapi kami, memberi kami kuasa, otoritas, hikmat, kekuatan, dan kemampuan untuk kami dapat mengalami terobosan dan kemenangan, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku.